Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin aku Della Reva dari kelas 2024B. Nah, kali ini saya akan membahas beberapa contoh kesalahan penulisan EYD atau puebi yang sering kita jumpai di sekitar. Nah, saya kali ini akan menganalisis di lingkungan sekitar saya, dan saya sudah mengumpulkan beberapa foto dari spanduk, papan nama toko, hingga banner makanan, dan kita akan analisis satu persatu. Nah, yang pertama ada kata baku dan serapan. Oke, yang pertama mari kita lihat untuk tulisan mie gulung dan telur gulung. Nah, dalam ejaan baku yang benar adalah mie gulung dan telur gulung. Kata mie dan telur sebenarnya bentuk tidak baku yang sudah terlanjur populer. Nah, padahal dalam KBBI penulisan yang benar adalah mie dan telur. Sama halnya yang pada gambar selanjutnya ada sop buah. Nah, dalam bahasa Indonesia yang benar seharusnya ditulis sup buah. Jadi, meskipun di lidah kita sering terbiasa bilang sop, penulisannya yang benar dalam KBBI adalah tetap sup. Nah, contoh lainnya yang selanjutnya ada gambar fotokopi. Nah, ini juga sebenarnya kurang tepat. Yang benar adalah fotokopi, ditulis serangkai, lalu yang selanjutnya ada apotik. Nah, itu juga termasuk tidak baku, yang seharusnya adalah apotek. Lalu yang kedua ada kata handphone. Sebenarnya bisa diganti dengan istilah baku bahasa Indonesia, yaitu ponsel. Lalu untuk yang kedua kita bahas pemisahan kata depan. Berikutnya ada gambar dijual. Nah, ini seringkali terjadi. Kata depan di memang bisa dipisah, tetapi hanya kalau menunjukkan tempat. Misalnya, di rumah, di sekolah. Tapi, kalau untuk kata kerja pasif seperti dijual, ditulis, maka penulisannya harus digabung. Jadi, bentuk benarnya adalah dijual. Digabung ya. Yang selanjutnya ada penggunaan istilah dan huruf kapital. Di sini kita bisa lihat ada spanduk yang berbunyi layan bis pariwisata. Nah, kalau kita perhatikan, kata bis itu sudah tidak baku, yang seharusnya bisa diganti dengan bus. Nah, kata layan itu kependekan ya, yang bakunya adalah bisa diganti dengan layanan. Jadi penulisan yang tepat adalah layanan bus pariwisata. Yang keempat, ada pengulangan nama yang tidak perlu. Di sini bisa dilihat ada spanduk makanan dengan menuliskan ketoprak telur Bu Ana, Bu Ana. Nah, yang pertama, kata telur seharusnya saja bisa diganti dengan telur, karena telur sendiri itu sudah tidak kata baku. Yang kedua, nama Bu Ana tidak perlu diulang dua kali, cukup sekali saja. Jadi ya tergantung pada yang mempunyai usaha itu sendiri, tapi biasanya bisa ditulis, yang menjadi bentuk benarnya bisa ditulis ketoprak telur Bu Ana saja. Yang kelima ada ejaan asing atau nama toko. Di sini bisa dilihat yaitu ada nama toko dengan nama Kayu Tangi Teknik. Nah, di sini kita bisa lihat ada huruf H yang tidak sesuai. Kalau mau pakai bahasa Indonesia, cukup ditulis dengan kata teknik. Kalau mau tetap memakai gaya asing, sebaiknya ditulis teknik pakai C. Lalu yang selanjutnya ada spanduk Rumah Payet. Nah, di sini sebenarnya nama merek. Jadi memang sengaja dibuat berbeda atau gimana? Nah, tapi kalau dalam ejaan baku seharusnya ditulis Rumah Payet. Nah, tapi kalau untuk nama usaha, penggunaan ejaan unik juga masih bisa ditoleransi. Nah, kesimpulannya, jadi dari berbagai contoh tadi kita bisa melihat bahwa masih banyak kesalahan kecil dalam penulisan yang sering terlewat. Mulai dari kata baku yang tidak digunakan, hingga penulisan kata di yang masih sering keliru. Jadi semoga analisis ini bisa membantu kita lebih peka dan terbiasa menggunakan bahasa Indonesia sesuai kaidah yang benar. Terima kasih semuanya sudah menonton dan sampai jumpa.